kita sudah mempelajari uji validitas tes yang memastikan setiap butir dari pertanyaan yang kita susun, yang kita buat, setiap item atau setiap butir pertanyaan yang kita buat, kita harus pastikan mampu mengukur fakta dan menghasilkan data secara tepat, secara akurat, secara presisi. Nah, itu nama lain dari uji validitas. Nah, karena kita sudah mampu memahami, kita lanjutkan kemarin dengan mencoba mempraktekkan uji validitas. Dan untuk tes, rumus yang kita gunakan untuk uji validitas adalah korelasi poin serial. Jadi rumusnya sudah dimasukkan di Excel. Kita kemarin sudah bisa menemukan masing-masing unsur dari rumus tersebut. Ada MP-nya, ada MC-nya, ada standar deviasinya dan sebagainya. Dan kita sudah bisa menghasilkan R hitung, gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah menghasilkan R hitung dari rumus korelasi poin di serial. Nah, dari R hitung yang kita peroleh, kita gunakan sebagai dasar menentukan valid tidaknya butir pertanyaan yang kita buat. Sesuai kriterianya apa kemarin? Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butir soal tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung dari uji korelasi poin di serial itu ternyata lebih rendah daripada R tabel, maka dikatakan butir soal tersebut tidak valid. Jadi sering-sering kamu datang terlambat ya, biar kena video ya, biar masuk di YouTube ini ya. Baik. Nah, sekarang kita berlanjut ke uji reliabilitas. Jadi alat ukur kita, instrumen yang kita buat itu ternyata tidak cukup kalau hanya diuji dari sisi validitasnya, tapi juga harus diuji dari reliabilitasnya. Nah, apa itu reliabilitas? Ikuti bersama dari paparan yang akan saya sampaikan ini. Jadi di sini kita akan kasihkan PowerPoint tentang uji reliabilitas. Kita sudah masuk ke sesi 5 atau 6. Oke, dijelaskan bahwa yang namanya reliabilitas adalah the degree of consistency between two measure of the same field. Derajat konsistensi, derajat keajekan, derajat keistiqomahan di antara dua pengukuran tentang hal yang sama. Maksudnya gimana ya? Maksudnya, jadi ketika kita mengukur misalnya ya kompetensi peserta didik di sekolah satu dengan sekolah yang lain, itu berarti kan kita mengukur dua hal tapi sama. Dua hal yang sama kita ukur. Nah, dua hal yang sama kita ukur itu apakah menghasilkan nilai yang konsisten, nilai yang ajak, nilai yang istiqomah. Kalau betul terdapat konsistensi, terdapat keajekan terhadap keistiqomahan, maka kita bisa sebut instrumen yang kita buat, alat ukur yang kita buat itu berarti alat ukur kita itu reliable, sehingga dapat diandalkan. Oleh karena itu seringkali orang menyebut reliabilitas adalah keandalan dari instrumen yang kita buat. Instrumen kita itu handal nggak? Dapat dipercaya nggak? Dapat istilahnya itu dapat diandalkan, dapat digunakan untuk mengukur sasaran yang lain nggak? Atau objek yang lain, atau responden yang lain. Apakah kalau kita ketika menyusun itu uji cobanya di
demand 1, kira-kira kalau digunakan demand 2, demand 3, demand 4, itu hasilnya konsisten atau enggak? Hasilnya itu tetap terukur secara baik atau enggak? Nah, itu yang namanya reliabilitas. Jadi reliabilitas yaitu the degree of consistency between two measure of the same thing. Ini ada bukunya, saya juga punya bukunya. Jadi kamu nanti bisa lebih jauh menelusuri yang dimaksud dengan reliabilitas di buku tersebut. Nah, kita lanjut. Uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan atau konsistensi dari suatu instrumen. Jadi definisi yang bersama ya. Karena itu kemudian kalau ternyata instrumen kita itu konsisten, instrumen kita itu ajak untuk digunakan di satu tempat maupun di tempat yang lain, maka instrumen kita itu berarti sudah layak dipakai karena sudah memenuhi unsur reliabilitas tadi itu. Di samping kemarin sudah kita pastikan valid, maka sekarang kita harus pastikan instrumen kita itu reliable sehingga instrumen dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, ketika kita melakukan uji reliabilitas, kita telah dibantu oleh para ahli statistika atau statistician. Ada Kuder Richardson yang membuat rumus yang namanya KR20 dan KR21. KR itu singkatan dari nama Kuder Richardson. Jadi nanti kamu misalnya membuat rumus Fajar Richardson gitu ya, FR gitu ya. Ya Jar, kamu nanti buat rumus, kamu kasih nama inisial kamu FR atau F apa gitu ya. Jadi kok 20 Pak sama 21 boleh jadi dia sudah menghasilkan rumus yang ke-20 atau ke-21. Jadi begitu. Nah, penamaan itu ya terserah yang membuat ya, yang menemukan. Yang menemukan itu sah saja ngasih nama apapun. Ini siapa yang dulu ngasih nama ini speaker? Ya terserah dia yang buat. Karena itu kamu harus sering-sering membuat sesuatu dan buat nama seperti yang kamu inginkan. Menemukan planet gitu ya, kasih nama kamu. Tetapi memang ada rumus lain yang bisa dipakai, yaitu rumus koefisien alfa atau alfa Kronberg. Nanti kita bisa pakai juga itu pada saat kita uji validitas reliabilitas untuk instrumen non tes. Selain tes kan ada alat ukur yang lain ya. Apa itu? Kuesioner. Kalau mengukur sikap, mengukur perilaku itu biasanya menggunakan kuesioner. Ukur pendapat, pandangan. Ada juga rumus reliabilitas baik menggunakan analisis varian atau ANAVA. ANAVA, Martina Navratilova. Oh, enggak benar. Hanya di Nova. Martina itu ini juara tenis ini ya. Martina. Nah ini rumusnya. Ini rumus KR20. Tuh, kenapa kok jadi tampilannya enggak jelas itu? Oke. Jalan. Silakan kalau mau lewat ke sini tidak apa-apa, nanti kena syuting video tidak apa-apa. Tapi sudah saya anjurkan yang tadi itu yang pajak dan lain-lain. Sering-sering aja terlambat biar nanti kena video terus ya. Makanya ini sudah saya siapkan ini bagi yang mau
Jadi rumus KR20 itu KR20 sama dengan dalam kurung K dibagi K-1 tutup kurung dikali dalam kurung 1 min sigma P dikalikan 1 min P dalam kurung dibagi S X kuadrat. Nah, rumusnya mudah nih kayaknya. Lebih simpel ya. Lebih simpel dari yang kemarin rumus koin biserial ya. Jangan keliru koin biserial ya. Nanti keliru. Rumus kita itu koin biserial. Semangat tapi keliru. Koin biserial. Oke, jadi ini rumus KR20. Kuder Rickardson 20. Ini yang KR20 ya. Nah, untuk penerapan rumus ini yang harus dipahami apa ya? Nah ini yang pertama yang harus kita pahami bahwa data yang digunakan adalah data hasil uji validitas. Jadi kamu setelah mendapatkan atau setelah menerapkan uji validitas, ya kamu kalau sudah menerapkan uji validitas, maka lanjutkan data yang sudah kamu gunakan untuk uji validitas itu kamu gunakan untuk uji reliabilitas dengan syaratnya apa? Syaratnya adalah data yang tidak valid sudah di drop atau dibuang. Kalau misalkan dari 50 item pertanyaan itu ternyata ada nomor 5, nomor 10, nomor 15 kok tidak valid karena nilai R hitungnya lebih rendah daripada R tabelnya, maka kamu delete dulu item nomor 5, nomor 10, nomor 15 yang nggak valid itu dibuang. Nah, setelah dibuang berarti sudah siap datanya untuk dilanjutkan uji reliabilitas. Ini ada di e-learning, kamu bisa download di e-learning. Tapi kalau kamu foto juga nggak apa-apa, sekalian foto saya juga nggak apa-apa. Menerapkan rumus KR20 dengan menggunakan bantuan Excel ada contohnya. Pada umumnya jika valid maka instrumen juga reliable. Nah, ini catatannya. Kalau kamu ternyata sudah menghasilkan uji validitas, kok kemudian diuji reliabilitasnya pada umumnya atau seringkali hasilnya adalah reliable. Tapi ada nggak Pak yang sudah diuji validitasnya valid tapi nggak yang tidak ada, tapi jarang. Nah, bagaimana kita kemudian menentukan reliable tidaknya? Nah, sebelum itu saya sampaikan, jika uji validitas itu setiap butir ya, kalau ada 50 butir pertanyaan, rumus poin biserial itu digunakan 50 kali. Tetapi kalau kamu melakukan uji reliabilitas, maka rumus ini hanya digunakan sekali. Artinya apa? Jadi uji reliabilitas itu dilakukan secara keseluruhan, bukan per item pertanyaan. Paham ya? Penjelasan ini paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, berikutnya kriterianya ini, kriterianya. Bagaimana kemudian kita menentukan reliable tidaknya hasil uji reliabilitas? Jika kita sudah menetapkan, sudah melakukan, sudah menggunakan rumus KR20, maka nanti akan dihasilkan nilai apa ini namanya? Nilai ya, sementara kita sebut nilai reliabilitas dan nilai hitung reliabilitas. Jadi nilai hitung reliabilitasnya jika ternyata menggunakan kriteria yang ada di buku
Ada yang menetapkan harus di atas 0,7, nah ini agak berat. Tapi ada buku yang lain yang memberi toleransi harus di atas 0,6. Jadi kalau nilai yang kita peroleh itu sudah lebih tinggi, lebih besar daripada 0,6, maka kita bisa nyatakan bahwa instrumen kita adalah instrumen yang reliable, ya. Jadi kalau kemudian nilai yang kita peroleh dari rumus KR20 itu sudah lebih besar daripada 0,6, maka kita bisa simpulkan bahwa instrumen kita, alat ukur kita itu sudah reliable. Itu ya, paham ya? Oke, habis ini kita diskusi, kita tanya jawab, dan kamu bisa mempraktekkan rumus KR20.